Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rasimah, guru SMP Negeri 6 Tanah Putih. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran TIK. Adapun materi yang hari ini akan kita bahas adalah dampak teknologi pada anak. Materi ini materi yang sangat baik ya buat kamu anak-anak ibu sekalian. Kenapa? Karena materi ini adalah materi yang membahas tentang bagaimana dampak teknologi, penggunaan smartphone, penggunaan gadget, dan penggunaan handphone pada kamu yang kamu sudah sangat akrab dengan benda tersebut. Yuk kita lihat. Di sini dikatakan yuk cek smartphone-mu. Nah, smartphone, handphone atau gadget adalah benda asing yang tidak asing lagi, adalah benda yang tidak asing lagi untuk kamu. Kamu sudah mengenalnya sejak kecil, bahkan mungkin sudah akrab menggunakannya. Benda ini selalu kamu bawa kemanapun kamu pergi dan selalu kamu gunakan untuk berbagai aktivitasmu. Nah, hal baik apa saja yang bisa kau lakukan dengan handphone atau smartphone-mu itu? Coba pikirkan. 1, 2, 3. Ya, mudah-mudahan kamu semua sudah menemukan hal baik apa yang bisa kau lakukan dengan handphone atau smartphone-mu itu. Mudah-mudahan sudah terfikirkan. Nah, bagaimana teknologi mengubah dunia? Dibandingkan beberapa tahun yang lalu, kita melihat bahwa perkembangan teknologi dan informasi juga komunikasi semakin hari kita lihat semakin canggih yang digunakan orang. Dan kemudian perkembangan informasi dan komunikasi yang semakin canggih ini membawa banyak sekali hal-hal positif di dalam kehidupan kita. Coba kamu uraikan hal-hal positif tersebut apa saja. Nah, kamu bisa melihat contoh yang ada di 3 video yang ada di halaman ini. Video yang pertama ini memperlihatkan bagaimana seseorang melakukan transaksi online, pekerjaan, dan segala macam dengan menggunakan smartphone-nya. Di gambar kedua juga orang melakukan aktivitas dengan menggunakan smartphone-nya. Dan di video yang ketiga yang ada bacaan internetnya ini, orang bisa melakukan aktivitas apapun, kemudian mencari informasi apapun dengan berselancar dengan menggunakan internet. Nah, apa dampak positif perkembangan teknologi bagi kehidupan kita pada hari ini? Mari pikirkan dan cocokkan jawabanmu dengan slide materi selanjutnya. Di video ini kamu bisa melihat bagaimana seorang yang hanya dengan menggunakan jarinya di smartphone, dia bisa melakukan banyak hal. Nah, ini adalah beberapa dampak positif perkembangan teknologi yang kita alami pada hari ini. 1, memberi kemudahan untuk mendapatkan layanan tertentu lewat jarak jauh, misalnya berbelanja online, pesan tiket kereta online, dan lain-lain. Mungkin ini adalah hal yang pernah kamu lakukan. Kamu mungkin melihat ada satu barang di beberapa aplikasi belanja online, misalnya di Lazada, Blibli.com, kamu bisa melakukan transaksi berbelanja online hanya dengan menggunakan smartphone-mu. Kemudian, yang kedua, dampak positifnya adalah menghemat waktu. Bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Menghemat waktu, kamu tidak perlu pergi ke tempat yang ingin kamu berbelanja online misalnya. Berbelanja misalnya ya. Nah, kamu cukup di rumah, kemudian memainkan smartphone-mu. Kemudian itu bisa kamu lakukan di manapun dan kapanpun, ya.
Kapanpun, artinya pada saat apapun kamu bisa melakukannya dan dimanapun. Selama di daerahmu itu, di tempatmu itu masih ada jaringan internetnya. Kemudian yang ketiga, dampak positif perkembangan teknologi itu adalah kamu dengan mudah dapat mencari dan mendapatkan informasi lewat akses internet. Jadi, kamu bisa mengetahui dunia yang jauh di luar kehidupanmu hanya dengan informasi lewat akses internet. Kemudian yang keempat, dapat dijadikan sarana hiburan, misalnya mengakses sosial media. Sekarang banyak sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau kamu bisa menikmati streaming film dan musik lewat akses internet. Nah, di samping dampak positif, perkembangan teknologi dan informasi ini ternyata juga membawa dampak negatif bagi kehidupan kita. Contohnya, informasi-informasi bohong yang disebarkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kita sebut dengan berita hoax. Jadi kita harus pandai-pandai memilih dan memilah mana berita yang bisa kita percaya dan mana berita yang tidak bisa dipercaya. Kemudian penyalahgunaan media sosial. Orang juga sering melakukan penyalahgunaan lewat media sosial yang dipunyainya. Misalnya dengan melakukan penipuan, sehingga orang yang membaca beritanya merasa yakin dengan yang dilakukannya, kemudian terjadilah penipuan, seperti mentransfer beberapa nilai uang dan sebagainya. Kemudian di media sosial juga dampak perkembangan teknologi ini adalah bullying. Bullying ini kekerasan yang terjadi pada anak, ya, kekerasan pada anak. Kita bisa melihat di media-media sosial, di media-media elektronik terjadi beberapa kekerasan pada anak lewat tindakan-tindakan bullying. Nah, kita masuk pada kuis. Nah, uraikan perilaku terbaik yang dapat kamu lakukan saat menggunakan media sosial. Tuliskan jawabanmu pada kolom komentar YouTube dan nantikan nilai dari gurumu. Mudah-mudahan nilaimu adalah nilai dari usaha yang sudah cukup baik kamu lakukan. Nah, kita sampai di akhir pertemuan kita. Mudah-mudahan materi tadi bisa kamu cerna, kemudian bisa kamu aplikasikan, terutama bagaimana menggunakan smartphone yang baik dan benar. Salam sehat, salam juara. Terima kasih.